Sarah, Katanya pelan. kau tidak takut padaku? Aku tersenyum gugup. Kenapa aku harus takut? Dia membalas. Karena kau manusia yang pertama bicara denganku dan masih hidup. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Pernahkah kau merasa dilihat oleh seseorang di tengah badai salju yang seharusnya tidak mungkin ada siapapun di luar sana? Orang Jepang percaya kalau kau melihat wanita berpakaian putih di tengah salju, jangan menatap matanya, karena mungkin itu adalah Yuki Onna. Hai, namaku Sora. Aku fotografer alam liar yang sedang liputan musim dingin di daerah pegunungan Gunma. Hari itu badai salju datang lebih cepat dari perkiraan, dan aku harus mencari tempat berteduh. Di tengah kabut putih, aku melihat cahaya lampu dari rumah kecil di lereng bukit. Aku pun mengetuk pintu, dan seorang wanita muda membukakan. Ia mengenakan kimono putih lembut, berambut hitam panjang, dan kulit seputih salju. Kau pasti kedinginan. Katanya dengan suara halus seperti hembusan angin. Masuklah sebelum salju menelanmu. Malam itu, aku makan dan menghangatkan diri di dekat api. Wanita itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Yuki. Dia tinggal sendirian katanya, menunggu seseorang yang tidak pernah kembali. Angin di luar berhenti, tapi udara di dalam rumah semakin dingin. Aku melihat nafasku membeku di udara. Saat menatap wajahnya, matanya tampak aneh, indah tetapi kosong. Dan di bahunya, serpihan salju tidak pernah mencair. Sora, Katanya pelan. kau tidak takut padaku? Aku tersenyum gugup. Kenapa aku harus takut? Dia membalas. Karena kau manusia yang pertama bicara denganku dan masih hidup. Malam semakin larut. Aku mencoba untuk tidur, tapi terdengar suara nyanyian lembut dari luar. Aku membuka jendela dan kulihat Yuki berdiri di tengah salju, tanpa alas kaki dan menyanyi sambil menatap bulan. Tapi ketika dia menoleh ke arahku, wajahnya berubah. Kulitnya biru, matanya bersinar pucat, dan nafas dinginnya membuat kaca jendela membeku dalam sekejap. Aku dulu mencintai seorang manusia seperti dirimu. Katanya. Tapi dia mengingkari janjinya dan mati beku di pelukanku. Angin kembali berhembus kencang. Pintu terbuka sendiri. Tubuhku mulai kaku. Setiap nafas seperti tertarik keluar oleh udara dingin. Dia berjalan mendekat. Wajahnya kini penuh kesedihan. Kau terlalu mirip dengannya. Aku tidak bisa membunuhmu. Dia mencium keningku perlahan. Udara di sekeliling berubah beku total. Dan saat aku sadar, aku sudah tergeletak di luar sendirian. Rumah itu menghilang. Saat penduduk desa menemukanku pagi itu, mereka bilang tidak ada rumah di lereng bukit itu. Tapi di salju, mereka melihat jejak kaki wanita berjalan ke arah jurang lalu menghilang. Legenda Yuki Onna sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Konon, dia adalah arwah wanita yang mati beku di pegunungan saat badai besar, dan rohnya terjebak antara rasa cinta dan kebencian terhadap manusia. Mereka bilang, kalau malam turun salju pertama dan angin berhenti tiba-tiba, Yuki Onna sedang berjalan mencari seseorang yang menepati janjinya. Dan kalau dia mengetuk jendela rumahmu, jangan buka. Karena begitu kau menatap matanya, nafasmu akan menjadi miliknya.